Kenapa kok sholawat dikatakan sholawat cinta? Karena perintah bersolawat kita tahu dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar membaca sholawat kepada Nabi. Nabi aja, ini adalah manusia utama, manusia yang punya kedudukan. Allah bersolawat kepada Nabi, masa kita tidak? Malaikat diperintah bersolawat, orang beriman diperintah bersolawat. Nah, kita tentunya mengikuti perintah Allah. Nah, makanya bukti cinta ini adalah solawat. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, manakala kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Artinya ikut Nabi. Ini bukti cinta. Kalau berbicara cinta, manusia pada dasarnya ini adalah makhluk cinta. Sejak bapak kita pacaran, ini sudah awalnya cinta. Kalau bapak kita tidak pacaran, tidak mungkin kita lahir. Dan kita lahir ini juga akibat cinta. Nah, ini membuktikan bahwa kita terlahir dari cinta. Makanya kalau sudah berbicara cinta, ini adalah bahasa indah. Kadang-kadang kata-kata tidak bisa menampung aspirasi cinta, saking indahnya. Bagaimana Kais dan Laila, bagaimana Sampek dan Intan. Memang susah berbicara cinta. Yang jauh jadi dekat. Denpasar Pengambengan kalau berbicara cinta dekat. Ini kalau berbicara cinta. Tapi alhamdulillah karena kita memang terlahir dari cinta, tentunya bagaimanapun hidup kita tetap ada satu cinta yang utama. Pertama, orang kalau sudah jatuh cinta pasti sering nyebut. Kita mencintai si A, pasti kadang-kadang nyebut, walaupun lewat WA zaman sekarang, Messenger atau macam-macam. Begitu kita ngaku cinta kepada Allah, kita harus memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah supaya menghujam ke hati, kuat di batin, sikap-sikap kita yang tadinya kurang baik jadi baik. Ulama itu menentukan ada yang 10.000, ada yang 15.000. Kalau kita di bawah itu, tidak mungkin karakter akan berubah. Kalau pelit akan pelit, kalau sombong akan sombong, kalau dia riya akan riya. Tapi kalau membiasakan 10.000 aja kalimat la ilaha illallah setiap hari, karakter akan berubah. Yang tadinya takabur akan tawadhu, yang tadinya pelit akan menjadi dermawan, yang tadinya sok juga akan menjadi rendah hati. Sehingga dengan penyebutan kalimat la ilaha illallah yang rutin kita baca, ini bukti cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah. Manusia pun demikian. Kalau sudah cinta akan nyebut. Memang bahasanya ala biu lah. Kalau anak sekarang, aku cinta padamu. Tapi begitu lebur, yang ada cintanya tidak ada. Yang ada aku, kamu, aku, kamu. Karena cinta sudah lebur, menyatu. Makanya makom mahabbah kayak Rabi'ah al-Adawiyah. Dia kalau ditanya apakah engkau tidak cinta kepada Muhammad? Tidak, cintaku hanya satu, untuk Allah. Ini makam mahabbah. Kalau kita ngaku tidak cinta kepada Rasulullah, ngaku hanya cinta kepada Allah, bohong. Wong sembahyang Senin Selasa, kita kadang-kadang sholat, kadang-kadang cepat. Wong kita ini masih takut ke istri kok ngaku cinta kepada Allah, kan susah. Dipendeli aja jadi istiqomah. Nah, ini cinta kita kepada Allah harus banyak nyebut Allah. Makanya orang-orang kalangan tarekat itu memutlakkan, mewajibkan kepada muridnya, itu kan bahasa cinta kepada Allah. Karena kalau cinta kepada Allah ini harus nomor satu. Karena yang dibawa mati hanya sebutan Allah, tidak ada lain. Mau nyebut bapak, ibu, kakek tidak akan menyebabkan husnul khotimah. Tapi begitu menyebut Allah, pasti husnul khotimah. Kalau kita cinta kepada Allah, tentunya banyak menyebut kalimat Allah. Cinta yang kedua, bagaimana kalau kita cinta kepada Rasulullah? Tentunya banyak menyebut nama Rasulullah. Apa itu? Sering bersolawat. Supaya solawat ini fokus, kita coba satu solawat, kecuali kubro.
Yang penting sudah apa. Kalau kita senantiasa bersolawat, ini jadi pendingin hati. Minimal orang bersolawat sehari semalam itu 300 kali. Ini baru masih takaran pantas. Yang penting sholawatnya yang ringan-ringan kayak sallallahu alaihi Muhammad, tidak usah panjang-panjang. Nah, sehingga dengan sholawat yang singkat ini tercapai bisa 500. Tapi kalau sholawat Maria sampai 300 ya berat karena kepanjangan. Atau sholawat yang lain. Tapi kalau mampu tidak ada persoalan. Ini sholawat yang dibaca. Karena sholawat ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, banyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Cinta kepada Muhammad, menyebut sholawat, membaca sholawat teruntuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu juga kita harus cinta kepada ulama. Karena ulama adalah pewarisnya Nabi. Caranya bagaimana cinta kepada ulama? Sering kirim Fatihah kepada ulama-ulama yang ada. Kalau kita mampu ziarah ke makamnya. Nah, ini orang yang ziarah ke makam para ulama, ini adalah orang cinta pada ulama. Kita sholat tidak, sholawat juga tidak. Kuburannya ulama cuma dilirik. Cintanya kemana? Karena orientasi cinta manusia ke manusia tidak lepas dari unsur nafsu, karena ini cinta alamiah. Tapi kalau cinta ilahiyah ini beda. Nah, makanya kalau cinta kita manusia antar manusia ini tidak lepas dari peranan nafsu. Makanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama harus melebihi cinta kepada diri sendiri. Ini kalau ingin jadi orang top. Juga cinta kepada guru. Bagaimana caranya? Sering membaca Fatihah kepada gurunya. Sering. Kadang-kadang Fatihah yang lebih ringan ini tidak mau misalnya. Atau hal yang lain. Ini bukti cinta. Juga cinta kepada orang tua. Kalau ada orang tua mungkin kita silaturahmi, kita kasih duit, kita bantu. Kalau orang tua sudah meninggal, bukti cinta kita sering baca Fatihah untuk orang tua kita. Sehingga cinta ini terbentuk. Kalau sudah cinta ini terbentuk, kita kuat kepada Allah. Di sini maqam mahabbah ada. Sehingga dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini kalau orang sudah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, Allah akan mengampuni sebab cinta tersebut terbentuk. Nah, ini kalau orang cinta pastinya sering nyebut. Yang kedua, orang cinta ini sering mengikuti gaya yang dicintai. Umumnya begitu, kalau gayanya jalannya begini, kadang-kadang ngikuti. Kalau kita cinta kepada Allah, ngikuti perintah Allah. Sholat 5 waktu tidak telat. Diperintah oleh Rasulullah, karena kita cinta kepada Rasulullah, kepada ulama, kepada guru, dan kepada orang tua, tentunya kita ngikuti. Kalau kita tidak ngikuti, aku cinta, itu bohong. Karena cinta adalah satu rasa, satu makna, tidak bisa dipisah. Ini cinta. Dan cinta ini merupakan satu sarana untuk kita mendekat kepada Allah. Dengan cinta kita mendekat kepada Allah lewat dikiran-dikiran, lewat wirid-wirid. Nah, sehingga Mas Bro ini adalah sarana untuk mencintai Rasulullah lewat sholawat, mencintai ulama lewat tawassul, dan mencintai orang tua kita lewat doa tadi, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tunggal satu, kalau keluarganya kumpul, anak saya semua kumpul berdoa, Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana. Kalau anak-anaknya yang berdoa. Kalau umum orang tuanya ini semua beda-beda, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama robbauna, karena jamaah beda-beda. Makanya jadi imam di sini perlu belajar. Nanti mendoakan bapaknya, ibunya orang lain pakai doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Ini mendoakan diri sendiri. Karena bahasa Arab itu ada tunggal, ada muannas, ada jamak. Tidak bisa digebiauya asin kabeh, tidak bisa. Nah, ini tentunya
kecintaan kita dari awal, kecintaan kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru, kepada ulama, kepada Rasulullah, dan kepada Allah. Ini akan memudahkan kita menuju surga asal cintanya ini benar-benar. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta sholawat, pecinta sholat, sehingga kita hidup di dunia bahagia dan di akhirat nanti bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.